Dan Bapak Paus kemudian menyalami semua orang, termasuk tangan saya, dan tangan beliau halus sekali. Dan kita effort bangun lebih pagi, karena misa pagi itu selalu sangat pagi ya. Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 18 November 2025 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari Kompleks Gua Maria, Yungfo, Ratu Para Imam Keuskupan Pangkal Pinang, saya ingin menyapa para sahabat sekalian untuk bersama-sama merenungkan sosok istimewa pada hari ini, yaitu Sakeus. Sakeus yang diceritakan memiliki kekurangan, dan karena dia berbadan pendek tetapi tidak mau menyerah dengan kekurangan dia, dan akhirnya menjalankan effort yang luar biasa sehingga dia bisa melihat Yesus, bahkan dia bisa berjumpa, bercakap-cakap, dan kemudian memperoleh rahmat yang mungkin dia tidak pernah bayangkan sebelumnya, yaitu Yesus mau singgah ke rumahnya. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Sakeus telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Di tengah-tengah dunia yang mungkin saat ini kita mendengar istilah "you only live once" atau "kamu hanya hidup sekali", jadi nikmatilah hidupmu ini dengan sepenuh-penuhnya, enjoy life, ya. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar, karena kita memang semua hidup hanya sekali, tetapi
tidak berarti bahwa kita hanya menikmati saja, melainkan kita harus berusaha, kita harus rajin, kita harus pantang menyerah, kita harus effort untuk bisa mendapatkan anugerah-anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada orang malas yang akan berhasil dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak berusaha yang bisa menikmati kebahagiaan dengan berleha-leha. Segala yang dicapai itu membutuhkan proses, membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan bahkan. Para sahabat Yesus yang terkasih, saya teringat akan perjalanan kami waktu mengikuti Porta Sancta di Roma. Kami sangat sedih saat itu karena dari awal sejak di Indonesia, di tanggal yang kami rencanakan untuk mengunjungi Basilika Santo Petrus, di sana sudah tercantum bahwa tidak ada audiensi Bapak Paus di lapangan Santo Petrus. Kami sudah, ternyata tidak bisa ketemu, ya sudah. Yang penting di tahun jubileum ini kita menjalankan peziarahan Porta Sancta. Dan benar pada hari yang telah kami rencanakan, kami telah sampai di Basilika Santo Petrus dan kami masuk melalui Porta Sancta berdoa dan tiba-tiba kami semua diarahkan oleh para petugas di sana disuruh duduk di dalam Basilika karena sudah ada banyak sekali tempat duduk dan orang begitu ramai. Oh, saya berpikir ini ada misa. Oke, baik, saya akan berusaha mendekat. Kapan lagi bisa misa di Basilika Santo Petrus? Pikir saya begitu. Maka kami mencoba mendapatkan tempat yang agak di depan. Agak di depan. Tetapi tunggu. Lebih sejam kok tidak ada apa-apa. Kemudian dalam sejam itu kami sudah rosario dan rosario sudah selesai. Kok tidak ada apa-apa, ada apa ya? Dan tiba-tiba dari ujung seberang kami ternyata dapat tempat di samping-samping. Di ujung sebelah sana itu ada tepuk tangan yang meriah sekali dan sesosok tokoh berbusana putih dan oh my God, itu Bapak Paus. Paus saya memasuki ruangan dan menyalami umat dan wah, rasanya itu luar biasa, senang sekali. Dan beliau kemudian naik ke atas altar yang berpilar besar 4 itu, tetapi posisi saya berdiri, saya tidak bisa melihat beliau. Saya hanya bisa mendengar suara beliau dan sedih sekali. Saya merekam, kamera saya on terus dan baiklah, yang penting saya sudah menghirup udara di tempat yang sama dengan Bapak Paus, cukuplah itu. Dan setelah beliau selesai menyambut, mendoakan dan memberkati para peziarah, beliau maju ke samping-samping altar dan saya bisa melihat beliau. Dan wah, kami senang sekali. Semua orang yang ada di sekitar kami, termasuk suami saya juga, wah kita Papa Leone begitu. Dan benar-benar berusaha supaya bisa agak di depan dan benar paling depan. Karena semuanya memberi jalan. Dan yang tidak terduga adalah Bapak Paus turun dari altar dan kemudian maju ke arah kami. Itu speechless banget. Dan Bapak Paus kemudian menyalami semua orang, termasuk tangan saya. Dan tangan beliau halus sekali. Dan spontan saya bilang, Bapak Suci, salam dari Indonesia. Dan beliau menjawab, Indonesia. Itu wah, luar biasa. Pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya dan beberapa orang di sebelah saya, mereka dari Filipina, langsung menyebutkan, kami dari Filipina, kami dari Chicago, dan kami semua berpelukan saking senangnya. Saya membayangkan mungkin Zakheus seperti itu juga ya, sukacitanya. Bisa bertemu langsung dan tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Ketika Yesus bertemu dengan Zakheus dan Tuhan Yesus bilang, Zakheus,
hari ini aku akan singgah ke rumahmu. Coba bayangkan, makanya Zakheus pasti merasa sangat berlimpah sukacita sampai kemudian dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada aku memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Para sahabat yang terkasih, luar biasa. Rahmat Tuhan sungguh-sungguh sering di luar nalar. Sering di luar yang kita bayangkan, melebihi jauh. Tapi itu tentu tidak hanya datang dengan tiba-tiba pada saat kita duduk leha-leha. Kita harus berjuang. Kita harus berusaha. Kita harus mencari Tuhan, menemukan Dia, bersama-sama dengan Dia. Saya pernah bertanya kepada anak-anak saya, anak-anak, menurut kalian dalam satu hari hidup kita yang tidak akan bisa terulang lagi, apakah karunia yang paling besar untuk kalian? Wah, mereka diam. Kayaknya pertanyaan saya susah banget gitu ya. Atau mereka takut salah jawab atau nanti diketawain atau gimana. Pokoknya mereka diam. Lama gitu. Wah, ya mungkin belum pernah terpikir oleh mereka bahwa dalam sehari itu ada rahmat yang sangat luar biasa yang melebihi segala hal yang bisa didapat. Saya langsung bilang sama anak-anak, kalau mama menerima tubuh Kristus, itu melebihi segala-galanya. Melebihi sukacita yang bisa diperoleh mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dalam sehari. Tidak ada karunia yang lebih besar daripada Tuhan sendiri. Dan anak-anak langsung, mereka manggut-manggut. Mungkin itu sesuatu hal yang baru buat mereka, tetapi why not? Kita effort, bangun lebih pagi. Karena misa pagi itu selalu sangat pagi ya. Bahkan orang lain masih tidur, enak di tempat tidur, kita harus sudah ada di gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi rahmat itu yang menjadi kekuatan. Kita sebagai orang Katolik percaya sungguh bahwa perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur. Perayaan untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan untuk segala rahmat yang boleh kita terima dalam hidup kita. Setiap hari kita mengucap syukur. Ketika syukur menjadi syarat untuk kebahagiaan, tentu saja sehari itu kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu kita akan bawa kepada misa pagi besok, kita persembahkan kepada Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak, effortlah kalian. Kalau ingin sukses, berusahalah. Paling tidak untuk memutuskan bahwa bangun tidur, hal pertama yang akan saya lakukan adalah berdoa. Membuat tanda salib, mengucap syukur untuk hidup yang baru, hari yang baru. Daripada bangun tidur, langsung cari HP. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita meneladan Zakheus. Dia yang memiliki kekurangan, tetapi dipandang oleh Tuhan. Diberi rahmat yang berlimpah. Semoga hari kita penuh dengan rahmat dan berkat, dan kita dimampukan untuk selalu bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menyambut rahmat-rahmat Tuhan yang baru, dan semoga kita senantiasa diberi karunia untuk mampu bersyukur dan bersukacita di dalam Dia. Dialah asal, sumber, dan tujuan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa 18 November 2025. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.